Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Sandungaran, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Negeri Sandungaran, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas upacara hari ini. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Sebelum kita lanjut, koreksi untuk petugas pelajaran ya. Pembawa janji kita SMP Sandungaran yang PD dan yang keras. Kemudian untuk anak-anak tugas saya punya menirukan, jadi didengarkan dan menirukan ya, jangan dulu. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, masa akan menyampaikan materi tentang pangan jajanan aman untuk anak sekolah ya. Beberapa minggu yang lalu telah dicanangkan sekolah sehat, telah disampaikan di tadi ya. Nah, ini rangkaian kelanjutan dari itu. Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, melalui Dinas Pendidikan menunjuk sekolah kita bagaimana sekolah kita itu menjadi rujukan sekolah lain, untuk menjadi contoh sekolah lain bahwa makanan jajanan anak-anak di sini itu aman dan sehat ya. Untuk itu Bapak Ibu guru yang ditunjuk diminta hadir untuk melakukan sosialisasi itu dan ditindaklanjuti di sekolah masing-masing. Nah, kalau target atau harapan dari Badan POM itu terpenuhi, maka sekolah ini akan mendapatkan sertifikat dari Badan POM tersebut. Nah, dalam hal ini dalam proses ya, dalam proses kita mempersiapkan diri, nanti kalau memenuhi syarat maka sertifikat itu akan dikeluarkan. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat ya tidak dikeluarkan. Maka dari itu butuh dukungan dari semua warga sepensa, dari siswa sampai kantin ya, terutama untuk kantin dan juga anak-anak ya. Bagaimana pangan jajanan anak-anak sekolah itu aman, itu harus didukung dari berbagai lapisan. Yang pertama saya sampaikan untuk kantin ya. Jadi kita akan merintis bahwa kantin kita itu sehat, mulai dari penjajahnya. Nah, untuk penjajah yang sehat itu juga ada standarnya, tidak asal-asalan ya. Yang penjualnya satu sehat itu dalam menjual tidak sakit-sakitan, satu batu. Nah, seperti itu anak juga harus peka terhadap penjual seperti itu ya, hindari. Apalagi jajanannya jajanan terbuka, misalnya pecel, nek ngono tuku pecel sing bakul langsung muncrat kabeh ya. Nah, itu tidak sehat. Maka penjajah yang baik, apalagi jajanan terbuka, harus bermasker, itu standar ya, bermasker. Kemudian ada penutup kepala, kalau sudah pakai jilbab itu otomatis sudah tertutup, tapi kalau tidak, nah itu belum memenuhi standar. Kenapa seperti itu? Karena rambut itu berpotensi jatuh di makanan ya, untuk penjualnya. Kemudian pastikan bahwa penjual itu bersih itu ya, sering cuci tangan. Kita kan nggak tahu dari mana tidak cuci tangan itu. Maka dari itu penjajah atau pedagang itu tangan itu kalau melayani pembeli harus ada sarung tangan. Setidaknya adalah itu plastik sekilo itu. Nah, seperti itu. Apalagi dodolannya pecel.
atau apa saja yang diambil pakai tangan. Nah itu penjual mesti gitu. Itu standar di Badan POM. Ya, ya nanti saling kita lihat itu. Selain itu, penjualnya juga tidak sembarangan menaruh barang itu di bawah, misalnya di tanah. Ya, mau goreng bakwan di lantai, berlaku seliwer dilangkai, itu nggak boleh, ya, seperti itu. Nah, kemudian lingkungan kantin, kantin juga harus sehat. Sehatnya bagaimana? Bersih, sekitar kompor juga bersih. Terus tersedia tempat cuci tangan yang mengalir, ada sabun. Nah, itu kalau kita lihat kantin kita di bagian utara itu sudah ada dua benar. Ya, bagian selatan ada satu, ada utara itu ya, itu. Tapi anak harus sering kalau habis jajan cuci tangan. Di tempat wudhu juga ada air mengalir, ya, gitu. Kemudian di kantin tersedianya tempat sampah yang tertutup. Ya, saling mengingatkan kalau ada tempat sampah yang terbuka, mana saja itu disediakan tertutup. Ya, itu dari sisi pedagang. Kemudian untuk produknya atau dagangannya, makanan, pastikan bahwa yang kamu beli itu tertutup, apalagi gorengan. Ya, gorengan itu kan ada yang jual terbuka, tertutup, pilih yang tertutup. Kita sudah mulai sosialisasi ke pedagang agar di jalan berjualan seperti itu. Ya, tidak hanya gorengan, apa saja makanan tertutup, kecuali makanan kemasan. Ya. Kemudian bagi makanan yang kemasan, anak-anak juga jangan asal ambil, tapi dilihat masa kadaluarsane, ya. Kemudian bahwa kemasan pastikan tidak bocor. Kalau makanan seperti taro dan sebagainya itu kan apa yang berdung gitu ya, itu nggak boleh bocor, jadi tidak terkontaminasi. Kemudian di dalam makanan kemasan itu ada beberapa keterangan, mulai dari izin edar, kemudian masa atau apa namanya tanggal produksi, ya, kemudian yang produksi siapa itu ada. Kemudian standarnya, kalau makanan itu misalnya dari bentuk besar kemudian dibuat eder, itu mestinya ditandai sumber utamanya. Nah, di tengah-tengah kita kan banyak makroni dan sejenisnya itu yang tanpa keterangan apa-apa. Itu sebenarnya melanggar standar. Ya, itu harus ada keterangan sumber awalnya, terus ditempel situ. Nah, itu mestinya seperti itu. Kemudian diwaspadai bahwa makanan yang kalian beli tidak tercemar, ya, mulai tercemar benda-benda asing atau fisik, ada apa itu namanya, rambut, pikir dan sebagainya. Tidak boleh yang tercemar kimia, makanannya basi, gosong, pengawetnya berlebihan, apa itu pewarnanya berlebihan. Pengawet makanan itu ada, yang penting tidak berlebihan, itu boleh. Juga pewarna itu juga boleh, yang penting pewarna makanan tidak pewarna seksi dan sebagainya. Ya, gitu. Kemudian dari sikap anak. Sikap anak itu di dalam membeli juga harus pakai aturan. Kalau membeli makanan ya, yang misalnya gorengan, itu pastikan di situ tersedia alat penjepit. Jangan diambil pakai tangan, digogoin, nanti semua tangan pegang, nggak mau diambil dikembalikan, nanti diambil teman yang lain, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi harus ada penjepit. Kalau belum ada, tanyakan saja, Bu, ini penjepitnya mana? Dia tahu, ya, dan nanti ke depan ada upaya dilengkapinya alat-alat seperti itu, ya. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian anak-anak kalau membeli makanan rasanya itu beda, tidak seperti biasanya, terus teksturnya juga beda, itu dimungkinkan barang basi, yaitu harus diwaspadai. Jangan tinggalkan atau kita terus saja berjualan. Bisa saja misalnya gorengan kemarin nggak laku, dijual hari ini, kita kan pasti mengalami perubahan rasa, ya, itu anak hafal itu, ya, itu.
Kemudian juga diingatkan kalau penjual mengambilkan makanan juga pakai alat penjepit, itu standar ya. Jadi itu beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Nanti bersama-sama ke depan kita saling benahi ya. Mungkin untuk masa-masa ini masih seperti ini, tapi kita akan menuju yang lebih baik karena kita ditunjuk sebagai sekolah rujukan, sekolah yang ya jajanan, pangan jajanannya aman untuk anak sekolah. Ya, standar-standar itu harus kita pakai. Nah, suatu saat ke depan Badan POM akan datang ke sini untuk apa? Ya, untuk monitoring. Ya, nggak tahu nanti awalnya dari kantin atau apalah. Perilaku dari penjual dan anak akan diamati. Kemudian fasilitas yang ada juga diamati. Untuk itu ya, mulai sekarang anak-anak lebih baik dalam jajan, lebih baik memilih juga pilih yang baik. Jangan sembarangan ya, nanti jangan sampai kalian jajan dan jajanannya itu makanan dasar, terus pakai mangkok, tempat ujiannya hanya satu ember, bublek-bublek yang menonton, nah kamu jajan di situ itu enggak sehat ya. Lebih baik seperti saran tapi pernah menyampaikan, kalau jajan membawa makan apa itu alat dari rumah, misalnya botol dari rumah, terus mangkok dari rumah, itu lebih sehat karena yang memakai kamu sendiri itu jauh lebih baik. Misalnya kamu jajan kopi gorengan berapapun memakai wadah sendiri kan lebih sehat ya. Oke, itu sedikit yang Pak sampaikan. Nanti ke depan akan ada pemantapan sosialisasi beberapa orang, beberapa anak kita tunjuk ketua kelas dan akhirnya sosialisasi salah satu tempat ini ya, karena masih banyak yang harus disampaikan. Itu untuk pengetahuan anak jajanan aman untuk anak sekolah. Kemudian pesan dari seksi agama, sebentar lagi kita akan berkegiatan tentang Idul Adha. Surat edaran sudah dibagi. Untuk itu coba diperhatikan, mohon hukumannya agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Nah, ada mungkin beberapa iuran itu disampaikan saja langsung ke wali kelas ya, biar tidak terjadi kesalahan ya. Itu saja cukup dari Pak Harto. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.